Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa an-sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikram wa nakhusu khususan khasatan ila sanad ada kitab pedoman keanwan wa jamin talamidi wa masyikhina wa masyikhi wa syekhina wa mu'alifi kutub alati ta'alamna wa alamna sa'natana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan kajian kita, yaitu kitab pedoman KN1. Untuk saat ini akan menerangkan tentang bab yang kedua, yaitu halaman 3, bab yang kedua ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Bab yang kedua ini menerangkan tentang ciri khas akidah aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Nah, aswaja mempunyai ciri khas tersendiri dalam berakidah. Jadi aswaja itu mempunyai ciri khas tersendiri di dalam berakidah atau bertauhid. Nah, di antara prinsip aswaja yang sangat mendasar itu adalah satu, aswaja itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada atau wujud. Nah, wujudnya atau adanya Allah itu tanpa batas ruang dan waktu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda atau berkata dalam kitab Sahih Bukhari, bahasanya Allah SWT itu sudah wujud, sudah ada pada zaman azali, saat belum ada sesuatu apapun selainnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu berkata bahwasanya Allah SWT itu ada sebelum adanya tempat, dan wujud Allah sekarang seperti wujudnya sebelum adanya tempat. Itu metode keterangan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jadi sebelum wujudnya aras, sebelum wujudnya langit bumi dan makhluk-makhluk Allah yang lain, itu adanya Allah itu sama dengan yang sekarang ini, tidak ada bedanya. Maka salah besar kalau dikatakan bahwasanya Allah itu bertempat di aras. Kenapa? Karena aras
ini merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah. Nggak mungkin Allah itu membuat sesuatu karena membutuhkan sesuatu tersebut. Jadi Allah itu tidak membutuhkan makhluk, namun Allah dibutuhkan oleh makhluk. Maka kalau dikatakan Allah bertempat di arsy, sebelum arsy tercipta, ini Allah berada di mana? Kan jelas tidak masuk akal. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Nah, nomor 2, ahli sunnah wal jamaah atau yang disingkat aswaja itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ya, ayat 4. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, baik dari segi zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Nah, oleh karena itu Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi, yang mana Syekh Abdullah ini merupakan ulama lahir di Tarim, yaitu Yaman Selatan, pada tahun 1191 Hijriah. Nah, beliau meninggal dalam usia 81 tahun. Tepatnya itu pada tahun 1272 Hijriah. Nah, jadi Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi itu mengatakan, termasuk dari hal-hal yang menyebabkan murtad atau keluar dari Islam, itu dengan keyakinan adalah menisbatkan pada Allah SWT sifat yang semestinya tidak dimilikinya. Maksudnya sifat yang tidak semestinya dimiliki oleh Allah. Dengan kesepakatan ulama seperti menisbatkan jisim kepada Allah SWT. Jadi kalau kita itu kok sampai menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak semestinya dimiliki oleh Allah, maka menurut kesepakatan para ulama, ini termasuk menjadikan murtad atau keluar dari Islam. Sebetulnya menisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai keyakinan kalau Allah itu berbentuk atau mungkin Allah bertempat. Ini bisa menjadikan kita murtad, keluar dari Islam. Nah, yang nomor 3, ciri khas akidah aswaja atau ahli sunnah wal jamaah, yaitu tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Yang dimaksud ahli kiblat di sini adalah siapa? Yaitu orang yang sholatnya menghadap Ka'bah. Jadi ciri khas aswaja ahli sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan seseorang yang termasuk ahli kiblat, yang sholatnya itu menghadap
kiblat atau menghadap Ka'bah. Nah, itu termasuk juga dari identitas golongan aswaja. Apa yaitu adalah tidak mudah menuduh kafir dan syirik kepada seseorang. Nah, seseorang yang menuduh kafir kepada saudaranya, maka di antara keduanya telah menjadi kafir. Bisa saja ya yang kafir itu malah yang menuduh itu sendiri. Jadi ketika ada seseorang menuduh kafir kepada orang lain, maka di antara keduanya itu telah menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para ulama itu telah bersepakat kompak ya, bahwa tidak diperkenankan mengkafirkan seseorang dari golongan ahli kiblat. Jadi selama orang itu sholatnya masih menghadap kiblat, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Nah, kecuali disebabkan oleh perbuatan yang jelas-jelas dapat mengangkat dari agama Islam. Apa? Misalnya perbuatan yang jelas-jelas dapat mengangkat dari agama Islam, yaitu ingkar kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang telah kita kaji dari awal tadi hingga akhir. Kesimpulan, aswaja mempunyai ciri khas tertentu. Nah, antara lain ciri khas aswaja yaitu meyakini bahwa Allah SWT wujud. Nah, wujudnya tanpa batas ruang dan waktu, tidak menyerupai makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, baik dari dari zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Begitu juga afalnya atau perbuatannya Allah tidak sama dengan afalnya makhluk. Nah, serta tidak mengkafirkan ahli kiblat. Jadi asalkan orang itu masih sholat menghadap ke Ka'bah, maka golongan ahli sunnah wal jamaah tidak mudah untuk mengkafirkannya. Nah, sekarang latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan yang nomor 1. Sebutkan ciri khas aswaja. Ciri khas aswaja itu apa saja sama sebutkan ya. Nomor 2, setiap orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dihukumi apa? Kok ada orang menyamakan Allah dengan makhluknya, semisal Allah bertempat di aras, atau Allah membutuhkan tempat, atau Allah berbentuk jisim. Maka setiap orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya itu dihukumi apa? Dijawab. Nomor 3, pertanyaan nomor 3. Orang yang menuduh kafir pada orang Islam berarti dia juga dihukumi apa? Kan tadi kalau ada
seseorang menuduh kafir kepada saudaranya, pasti di antara salah satunya ada yang kafir. Nah, jadi orang yang menuduh kafir pada orang Islam itu berarti dia juga dihukumi apa? Dihukumi murtad, atau dihukumi kafir, atau dihukumi tetap masuk Islam. Ini dihukumi apa? Pertanyaan yang nomor 4. Mudah menuduh kafir dan syirik adalah ciri khas siapa? Wong sing gampang ngafir nih, wong sing nyirik nih lho. Ciri khas siapa? Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Siapakah yang mengatakan bahwa Allah SWT itu ada sebelum adanya tempat? Tadi kan ada dari antara sahabat, ada dari di antara para sahabat itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada sebelum adanya tempat. Nah, itu siapa? Orangnya itu siapa? Yang mengatakan seperti itu siapa? Nah, itu saja ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.